Halo. Hai. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita dapat nanti bisa bermanfaat untuk yang kelas 4 dan kelas 5. Semuanya berdoa, mulai. Doa selesai. Sebelumnya akan Bu Mila absen dulu untuk yang kelas 5. Nanti yang dipanggil ungkapkan perasaannya ya, sedang bahagia atau sedang sedih atau sedang malas atau semangat. Irsada. Nah, yang keras sih. Kurang keras. Mani. Jailani. Rehan. Untuk yang kelas 4, hai. Halo. Nah, hari ini kita akan belajar kelas rangkap. Kita sama-sama belajar sama kelas 5. Sebelumnya kita absen dulu ya. Hari ini anaknya hatinya sedang bahagia, sedih, atau malas, atau sakit ya. Kita absen dulu mulai dari Zafir. Apa? Perasaannya bagaimana hari ini? Senang. Vino. Rizky. Fauzi. Biasa saja. Halo. Apa itu pecam? Kita tulis di sini misalnya Bu Mila punya buah. Buah apa ini? Semangka. Semangkanya mau dibagi sama orang 4. Kita bagi menjadi 4. Nah, jadi pecahan berapa ini? 1 dibagi menjadi berapa? 4. Kita coba lagi. Buah apa ya? Buah jeruk. Buah jeruknya pengen dibagi Bu Mila menjadi 6. 1, 2. Misalnya ini jeruk iris, kita bagi menjadi 6. Berarti untuk bilangan pecahnya 1 jeruk dibagi berapa anak? 6. Pinter. Sekali lagi Bu Mila punya buah strawberry. Strawberry-nya dibagi Bu Mila menjadi 2. Berarti pecahannya 1/2. Pinter. Nah, di sini untuk pembilang itu yang mana? Ya, yang atas ini namanya pembilang. Yang bawah namanya penyebut. Coba ditanya Zara, mana Zara? Nah, Zara, untuk 1/6 pembilangnya yang mana? 1 sebagai pembilang. Kemudian 6 sebagai penyebut. Lanjut sama Rere. Pembilangnya yang mana Rere? 2. 1 sebagai pembilang. Dan 2 sebagai penyebut. Nah, seperti itu. Contoh lainnya banyak sekali ya. Contoh lainnya banyak, ada pizza, ada apa? Misalnya Bu Mila punya pizza. Dibagi menjadi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Berarti pecahannya berbentuk 1/8. Seperti itu. Bisa dipahami? Nah, sekarang akan Bumi ajari untuk yang mana pecahan yang lebih besar dan lebih kecil. Sampai sudah mengenal tanda lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Untuk lebih mudahnya ini saya tarik garis jadi bentuk atau huruf B. B itu lebih besar. Kalau K lebih kecil. Seperti itu. Kita hapus dulu. Misalnya Bu Mila punya angka setengah. Maaf, ganti saja. 2/5 sama 3/5. Lebih besar mana? Lebih besar mana? 2/5 apa 3/5? 3/5. Kemudian kalau 5/8 sama 4/8, lebih besar mana? 5/8. Saya mencari angka yang besar yang penyebutnya loh, ini kan lebih besar, nggih. Ini kan lebih besar, nggih. Dikarenakan penyebutnya, cari pembilangnya maksudnya. Pembilang ya angkanya besar. Penyebutnya sama, tinggal yang besar berarti. Beda sama kalau soalnya seperti ini, Rek. 2/5 sama 3/4. Bu gimana itu soalnya? Iki Bu sebesar, soalnya iki 3. Tidak bisa seperti itu. Karena apa? Penyebutnya tidak sama. Penyebutnya harus disamakan dulu. Ngeluh ya? Nggak usah. Ada cara yang lebih cepat, yaitu pakai perkalian silang. Ini dikali ini. Sama ini dikali ini. Kita coba ya. 2 dikali 4 berapa? 8, pinter. Tulis sini. 5 dikali 3 15, taruh sini lah. Kelihatan yang lebih besar yang mana? 15. Seperti ini. Bisa dipahami tamboten? Bisa. Untuk selanjutnya akan Bu Mila kasih tugas. Anaknya berkelompok menjadi 1, 2, 3, 4. Menjadi 4 kelompok saja ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan Aska sama Gali bangkunya. Meja maaf, kursinya saya tarik ke samping. Yang semuanya tetap kursinya dibalik saja. Mbak Nada, Yasmin. Nah, seperti ini. Sampai berdiri yo. Sampai berdiri yo. Gabung. Nah, ini juga. Ayo. Nah, seperti itu. Sudah siap? Nah, Bu Mila ini punya sesuatu. Nah, di sini ada soal. Kelihatan lebih mudah lagi. Di sini Bu Mila punya angka. Kalau garisnya atau letaknya semakin ke kanan, berarti nilainya semakin besar. Perhatikan, ayo. Semakin ke kanan, semakin besar. Kasih contoh. 1/3 sama 2/3. Besar mana? Yang sebelah kanan. 2/3 lagi di sini. Bu Mila punya 1/5 sama 4/6. Loh kan lebih besar ini, lebih ke kanan posisinya ya. Berarti lebih besar ini untuk memudahkan sampean ya. Untuk yang bawah ini ada soal 1 sampai 10 dikerjakan berkelompok. Silakan sama-sama diisi lebih dari nggih, diisi lebih dari, kurang dari, atau sama dengan.
Bisa pakai cara pakai ini, bisa pula pakai ini perkalian silang boleh. Loh, ini belum tadi. Ini nanti kapung. Sudah. Ini ya. Hai, masih semangat? Sekarang kita akan belajar tentang alat gerak pada manusia dan hewan. Semuanya. Coba lihat belakang semua. Nah, itu ada gambar apa? Tengkorak. Gambar kerangka manusia. Pun, yang ada di dalam tubuh samen itu seperti itu. Bisa dibayangkan? Misalnya tidak ada kulit, tidak ada daging, hanya tulang belulang saja. Seperti itu bentuknya. Pun, boleh kembali ke depan hadapnya. Bisa dibayangkan bagian tubuh samen bagian dalam ada kerangka ya, mulai dari kepala sini, kemudian ada sini bagian badan, ada bagian tangan, bagian dada, bagian kaki. Nah, organ gerak pada manusia. Sekarang kita belajar tentang organ gerak pada manusia. Organ gerak pada manusia itu ada apa saja? Kedua, tulang rangka, sistem rangka, seperti gambar, itu namanya sistem rangka. Rangka itu apa, Bu? Rangka itu apa? Tulang, ya. Yang kedua adalah sistem otot. Jadi yang menggerakkan tubuh sampean itu yaitu tulang atau rangka dan otot. Misalnya tulang saja, tidak ada ototnya, apakah bisa bergerak? Gak bisa. Daging saja atau otot, apakah bisa bergerak tanpa tulang? Kelete ya. Bisa dibayangkan. Untuk tulang, hai, masih semangat? Sekarang kita akan belajar tentang alat gerak pada manusia dan hewan. Semuanya. Coba lihat belakang semua. Nah, itu ada gambar apa? Tengkorak. Gambar kerangka manusia. Pun, yang ada di dalam tubuh samen itu seperti itu. Bisa dibayangkan? Misalnya tidak ada kulit, tidak ada daging, hanya tulang belulang saja. Seperti itu bentuknya. Pun, boleh kembali ke depan hadapnya. Bisa dibayangkan bagian tubuh samen bagian dalam ada kerangka ya, mulai dari kepala sini, kemudian ada sini bagian badan, ada bagian tangan, bagian dada, bagian kaki. Nah, organ gerak pada manusia. Sekarang kita belajar tentang organ gerak pada manusia. Organ gerak pada manusia itu ada apa saja? Kedua, tulang rangka, sistem rangka, seperti gambar, itu namanya sistem rangka. Rangka itu apa, Bu? Rangka itu apa? Tulang, ya. Yang kedua adalah sistem otot. Jadi yang menggerakkan tubuh sampean itu yaitu tulang atau rangka dan otot. Misalnya tulang saja, tidak ada ototnya, apakah bisa bergerak? Gak bisa. Daging saja atau otot, apakah bisa bergerak tanpa tulang? Kelete ya. Bisa dibayangkan. Untuk tulang, coba diputar ke belakang. Gak bisa ya. Nah, sendi peluru ada di lengan. Ini juga
Nah, sudah lengan kanan dan kiri sendi peluru. Lanjut, sendi pelana. Sendi pelana itu sendi yang menghubungkan antara jari-jari sampean nih loh. Nah, bayangkan, di jari sampean itu hanya satu tulang, seret. Apakah bisa ditekuk? Boten, ya, yang bisa menekuk ini namanya sendi. Berarti setiap tekuan yang ada di tubuh sampean itu namanya sendi. Di jari ada sendi pelana. Nah, sini. Jari tangan, jari kaki. Lagi ada lagi sendi gulung. Sendi gulung ada di rahang. Di rahang, ini bisa di rahang, bisa rahang. Ini rahang, namanya rahang itu yang ini bisa bergerak, bisa maju, mundur, kanan kiri sampai naik mencepi lah. Kalau tertawa jangan terlalu lebar. Sampai pernah lihat tertawa terlalu lebar akhirnya gak bisa mengatup mulutnya. Yang ini, ojong nanti rusak. Sudah bisa dipahami untuk sendi. Bisa ya, nanti bisa ditanyakan. Sampai siapkan pertanyaan, misalnya sampai merasa, saya nggak paham tentang ini, gitu. Lanjut. Untuk otot, otot itu ada otot polos, macam-macam otot. Otot itu daging ya. Macam-macam otot ada 3. Yang pertama otot lurik. Yang kedua otot apa? Polos. Yang terakhir otot jantung. Apa bedanya, Bu? Untuk otot lurik, otot yang melekat di tulang, bekerja secara sadar dan bertanggung jawab atas gerakan. Bu Mila, ya. Sengaja tamboten nih? Sengaja. Bu Mila sadar tamboten? Sadar. Berarti yang digunakan itu otot lurik, digunakan secara sadar. Sadar, sampean tahu? Bu Mila? Sadar tamboten Bu Mila? Sadar ya. Nah, itu berarti yang digunakan otot lurik. Sampean menendang bola, sampean melakukan aktivitas, sampean bermain, berarti sampean sadar, berarti yang digunakan otot lurik. Nah, bisa dipahami? Yang kedua, otot polos. Otot polos itu otot yang ada di dalam tubuh sampean. Sampean mboten sadar. Contoh ada di dalam organ, terdapat ada organ seperti itu. Tidak sadar. Sampean mboten sadar kalau otot sampean ini sedang bekerja. Di mana tempatnya? Di dalam tubuh. Sampean nggak kelihatan. Ototnya ada di lambung. Buat sampean makan, mari makan sebelah ya. Ototnya. Mengolah makanan sampean di sini. Itu sampean kerasa tak mboten? Mboten. Ya, sampean minum terus diolah di sini, airnya diserap ke dalam tubuh. Sadar tak mboten? Mboten sadar karena ada di dalam tubuh dan berfungsi untuk membantu organ-organ di dalam tubuh. Itu yang kedua, otot polos. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung, namanya otot jantung berarti bekerja membantu siapa? Membantu rehan atau membantu siapa? Membantu jantung. Untuk apa? Tugas jantung adalah memompa air, darah. Tugas jantung itu memompa darah. Darah sampai dipompa, dialirkan ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Ya, seperti itu terus menerus, itu tugasnya otot jantung. Saya coba ditanya Bu Mila untuk Evander. Ngantuk? Coba tepuk 1, 2, pinter. Otot lurik. Sadar tak mboten ketika sampean melakukan sesuatu yang digunakan adalah otot lurik. Monik. Mana Monik? Nah, otot yang digunakan tapi sampean tidak sadar. Otot polos, pinter. Irsya. Otot yang membantu jantung untuk memompa darah. Apa?
Otot? Otot jantung, pinter. Sudah. Sekarang dikasih tugas ada Bumila ya. Dikasih tugas. Sebelum dikasih tugas untuk alat gerak pada hewan itu mudah sekali, Rek. Alat gerak pada hewan ada kaki. Kaki itu contohnya hewan apa saja yang alat geraknya menggunakan kaki? Nah, betul, bebek, sapi, mamalia. Mamalia itu apa? Mamalia itu apa? Hewan yang menyusui, itu mamalia. Sirip digunakan pada ikan. Sayap digunakan pada pinter. Cakar digunakan pada tentakel. Tentakel, tahu tentakel? Itu loh, Rek. Nah, gurita atau ubur-ubur, pinter. Coba dibagi kelompok menjadi 1, 2, 3, 4. Menjadi 4 kelompok. Silakan bangkunya dirapatkan. Ayo, rapatkan. Atau gini, bangkunya taruh ke depan. Gini. Nah. Belum? Sudah. Ayo, hari ini anaknya Bumila kasih tugas, bukan tugas, sesuatu yang sangat menyenangkan. Ini gambar apa tadi? Gambar kerangka. Nanti kerangkanya sampean gunting, kemudian ditempel di kertas yang disediakan, nggih. Belum? Sudah. Ayo, hari ini anaknya Bumila kasih tugas, bukan tugas, sesuatu yang sangat menyenangkan. Ini gambar apa tadi? Gambar kerangka. Nanti kerangkanya sampean gunting, kemudian ditempel di kertas yang disediakan, nggih. Sudah selesai? Nah, persiapan ya, nanti dipresentasikan di depan untuk tugasnya. Kelompok 1 coba lihat dulu, Bumila. Iya. Betul. Ya. Lihat. Itu 1. Kelompok ketiga. Ya. Ayo kelompok selanjutnya. Pinter. Pinter. Ayo. 1, 2, 3, 4. Bumila pengen yang mempresentasikan di depan kelompoknya. Kelompoknya Yasmin. Ayo. Silakan maju. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Silakan. Ditulis nomor 1 sampai 5. Perhatikan apakah jawaban teman sudah betul. Untuk selanjutnya persiapan ya, yang nomor 6 sampai 10 nanti dijawab oleh kelompoknya Rere. Diperhatikan.
Kalau sudah langsung ditempel, ada yang bagian gunting, ada yang bagian nempel. Itu Rek, dibagi tugasnya. Tadi lemnya mana? Nah itu, ayo. Selesai? Nah, kita cek dulu untuk tugasnya atau untuk hasil dari kelompok 1. Apakah jawabannya sudah betul? 1/2 lebih dari 1/3 kita cek. Kita buat perkalian silang. Nah, seperti ini. 1 kali 3, 3. 2 kali 1, lebih besar mana? Betul ya? Betul. Nah, iki penyebutnya mboten sama. Jadi kita pakai cara itu juga. 1 kali 3, 4 kali 1. Berapa 4 kali 1? Berapa dan ada? Nah, untuk kelompok 2, kelompok 4 ini ada yang salah satu ya. Nah, dari sini ada yang masih bingung. Nah, nanti untuk tugasnya dibuka ya halaman 59. Halaman 59 nanti untuk dikerjakan sebagai tugas rumah buat latihan sampean supaya lebih paham lagi untuk materi pecahan. Hari ini kita tadi sudah belajar apa? Pecahan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu sampean itu apa? Apa yang sampean lakukan yang berhubungan dengan pecahan? Memotong apa? Buah. Memotong apa lagi? Kue. Betul. Ketika misalnya Aska pesen kue 1, dia ngundang anak 50, berarti kuenya dipotong jadi berapa? 50. Nanti pecahannya jadi 1/50 misalnya ya. Sekian materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Nanti di rumah belajar lagi. Kalau ada yang belum paham ditulis, kemudian besok pas ketemu lagi ditanyakan. Sekian dari Bu Mila, kita doa dulu. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Masih semangat? Sip, dicoba dulu. Mana semangatmu? Mau pulang? Mau pulang? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, salah satu jawab nanti boleh pulang. Bu Mila punya semangka. Semangkanya mau dibagi menjadi anak satu kelas ini. Berarti pecahnya berapa? Coba siapa yang bisa jawab? Nah, 1,18. 1/19. Ada berapa ini anaknya? Ini 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yang jawabannya 1/18. Nah, kelompoknya Mbak Nada pulang. Langsung mati ya. Oke. Terima kasih ya. Lanjut lagi. Bu Mila punya apel. 1 apel mau dibagi sama anak ini. Berapa pecahnya? 14, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, betul. Pulang 1/14. Terima kasih.
dibagi satu kelas. Jadi Vino maju. Ayo Rizky, jawabannya berapa? Sweet. Ayo sweet. Ayo, berarti kalau Bu Mila punya kue dibagi menjadi ini berapa ini pecahannya berarti? Berarti? Nah, betul. Terima kasih. Halo. Sudah selesai? Pintar. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Kerangka manusia. Alat gerak pada manusia dan hewan. Kalau pada manusia itu ada dua sistem. Sistem rangka dan sistem sistem rangka dan sistem otot. Untuk kelompoknya ini sudah Irsa, coba dilihat. Nah, ini untuk hasil dari diskusinya kelompoknya Irsa. Tepuk tangan untuk kelompoknya Irsa. Untuk kelompoknya Jailani silakan. Nah, bagus. Tepuk tangan. Lanjut. Belum selesai? Lanjutkan. Oh sudah, dapat diangkat. Sistem rangka pada sistem rangka pada manusia. Kelompoknya siapa ini? Reno, tepuk tangan. Yang terakhir, sudah selesai apa belum? Sudah, ini coba kita lihat. Sistem rangka dari kelompoknya Izas, tepuk tangan. Bisa dipahami untuk materi hari ini. Nah, sekarang diberesi meja diatur seperti tadi. Sampahnya jangan lupa. Ayo, Ivan, duduknya di mana? Ayo duduknya di mana? Oh, sudah selesai? Sudah capek? Sudah, tadi kita sudah belajar tentang sistem alat gerak pada manusia dan hewan ya. Pada manusia ada sistem rangka dan sistem otot. Otot tadi dibagi menjadi 3. Ada otot lurik, dan otot jantung. Kemudian sama juga sudah belajar sistem rangka. Kemudian alat gerak pada hewan. Coba ditanya Bu Mila, yang bergeraknya pakai tentakel, hewan apa? Yang bergeraknya pakai sayap, yang alat geraknya kaki, yang alat geraknya apalagi? Sirip. Tepuk tangan untuk kita semua. Anaknya sudah paham. Nanti di rumah belajar lagi ya. Dibuka lagi halaman 78, dibaca lagi materi tentang alat gerak pada manusia dan hewan. Sekian dari Bu Mila, kita doa dulu semuanya. Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Boleh diangkat hasil karyanya tadi. Nah, diangkat. Mana? Nah, yang lain tepuk tangan untuk kita semua. Sekian dari Bu Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mau pulang? Nah, ditanya dulu. Yang bisa jawab. Reno bangunnya mana? Ini jadi satu di sini. Reno jadi satu di sini. Duduk. Nanti yang bisa jawab salah satu kelompoknya pulang ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Otot
yang bergerak secara sadar. Nah, pulang. Lanjut. Otot yang membantu jantung. Ya, ini dulu. Terakhir, otot yang tidak sadar ketika sampean menggunakannya. Apa? Otot polos. Salim. Terima kasih ya. Makasih.